Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Untuk anak-anakku kelas 5B dimanapun kalian berada, semoga kita masih diberikan oleh Allah SWT berupa kesehatan, sehingga kita nanti bisa belajar bersama-sama kembali, yaitu tentang pembelajaran matematika. Untuk pembelajaran matematika hari Jumat ini kita akan membahas tentang pangkat 3 dan akar pangkat 3. Nah, mungkin anak-anak di kelas 4 kemarin sudah membahas tentang akar dan juga pangkat 2. Ya, pangkat 2 dan akar pangkat 2. Pangkat 3 sendiri adalah suatu bilangan merupakan perkalian berulang bilangan tersebut sebanyak 3 kali proses. Contohnya adalah semisal seperti ini. P pangkat 3. P ini adalah suatu simbol, bisa kita nanti masukkan suatu bilangan berapapun. Ketika dipangkatkan 3, maka kita akan melalui proses bilangan berulang sebanyak 3 kali. Contohnya seperti ini. P ini saya ganti 2 misalkan. Nah, 2 ini adalah bilangan utama yang nanti dipangkatkan 3. Maka kita akan bisa menyelesaikannya adalah 2 dikali 2 dikali 2, karena bilangan utamanya adalah 2 dan dipangkatkan 3. Ya, sebanyak 3 kali proses berulang. 2 kali 2 itu 4, dikalikan 2 adalah 8. Nah, contoh yang kedua, 8 pangkat 3 sama dengan contoh yang sebelah kiri. Ya, maka dari itu bilangan utamanya adalah 8, kita pangkatkan 3, yaitu 8 kali 8 kali 8, sehingga 8 kali 8 64. 64 dikalikan 8 yaitu 512. Nah, ini adalah pengertian awal dari perpangkatan 3. Hasil pangkat 3 suatu bilangan itu disebut dengan bilangan kubik. Nah, nanti anak-anak bisa coba sendiri tentang 10 bilangan kubik pertama. 1 pangkat 3 sama dengan 1, 2 pangkat 3 sama dengan 8, 3 pangkat 3 sama dengan 27, sampai 10 pangkat 3 adalah 1000. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya 10 bilangan kubik pertama itu adalah 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729, dan 1000. Dan masih banyak sekali tentang bilangan kubik yang lainnya. Ya, kalau memang nanti anak-anak ingin mencoba, ya coba untuk 11 pangkat 3 berapa, 12 pangkat 3 berapa. Nah, itu nanti bisa dicoba sendiri ya. Operasi hitung bilangan pangkat 3. Nah, ini yang diperhatikan anak-anak tentang perbedaan. Nanti ada suatu perbedaan tentang bilangan perpangkatan 3. 3 pangkat 3 ditambah 5 pangkat 3. Nah, 3 pangkat 3 itu kita cari terlebih dahulu. Setelah itu kita akan mencari 5 pangkat 3. Ya, 3 pangkat 3 hasilnya 27, 5 pangkat 3 hasilnya 125. Setelah kedua-duanya ini sudah diketahui hasilnya, maka dengan proses operasi hitung penjumlahan, maka kita jumlahkan 27 ditambah 125, sehingga adalah 142. Selanjutnya adalah tentang adanya sebuah kurung atau kurawal. Ya, kurung. Suatu bilangan yang di dalam kurung itu akan diselesaikan terlebih dahulu. Beda dengan sebelah kiri, karena ini enggak ada kurung ya. Sehingga 3 ditambah 5 ini akan kita selesaikan terlebih dahulu, yaitu 8. Setelah itu baru kita pangkatkan 3. 8 kali 8 kali 8, hasilnya adalah 512. Ya, jadi perbedaan antara operasi hitung yang ada dalam kurung dengan yang tidak ada, yang ada dalam kurung itu harus diselesaikan terlebih dahulu, baru dipangkatkan 3. Itu latihannya ada pada latihan 2 halaman 118. Jika anak-anak ingin coba, itu ada beberapa soal, ya ada 15 soal. Mulai dari ada yang perpangkatannya tidak ada dalam kurung, ada yang dalam kurung. Nah, itu nanti bisa dibedakan ya. Untuk halaman 119 kita akan membahas tentang akar pangkat 3. Nah,
Tadi kita membahas pangkat 3, sekarang adalah akarnya. Jelas ada hubungannya akar pangkat 3 dengan pangkat 3 tadi. Yaitu apa? Yaitu kebalikan dari pangkat 3. Operasi kebalikan dari pangkat 3 tadi yang sudah kita bahas, ya. Semisal gini, A pangkat 3 sama dengan B. Nah, A pangkat 3 ini, A ini adalah suatu bilangan yang dipangkatkan 3, dan B ini adalah hasil. Sehingga bisa kita tarik kesimpulan, yaitu 3 akar dari B atau dari hasil itu sama dengan A, yaitu bilangan utamanya, ya. Lebih jelasnya kita akan perhatikan suatu pemahaman tentang kebalikan tadi. Nah, A pangkat 3 sama dengan B itu sama dengan 3 akar dari hasil B itu sama dengan A. Contoh, 4 pangkat 3. Nah, hasilnya adalah 64. Jika kita balik tentang proses akar, 3 akar 64 itu sama dengan 4. Ya, bilang utamanya. Atau juga seperti ini dibalik. 3 akar 512 sama dengan 8. Karena apa? Karena 8 di pangkat 3 itu adalah 512. Nah, itu untuk pemahaman sedikit tentang akar pangkat 3. Yang paling utama adalah kita akan mencari atau menghitung akar pangkat 3 dari suatu bilangan. Ya, mungkin ada beberapa cara, di buku juga ada beberapa cara tentang menghitung itu. Bisa menggunakan faktorisasi per 5, ya, dengan tabel ada. Nah, nanti Ustadz akan berikan satu cara yang nanti mungkin bisa berguna sampai saat nanti juga ke kelas 6, ya, tentang menghitung akar pangkat 3. Ini adalah cara yang mudah, simple, dan juga cepat jika nanti anak-anak paham prosesnya. Tidak perlu dihafal, tapi harus paham prosesnya, ya. Kita akan menggunakan bantuan dari bilangan perpangkatan 3 dari 1 sampai 10 tadi yang sudah kita bahas di awal tentang bilangan kubik 1 sampai 1000 tadi. Nah, itu nanti adalah ini yang paling utama untuk digunakan menghitung akar pangkat 3. Contoh, 3 akar dari 5832. Wah, banyak sekali 5832. Nah, caranya adalah, perhatikan ya prosesnya nanti. Yang pertama-tama adalah sampean tarik bilangan 3 dari belakang. Ada bilangan 2, 3, 8. Nah, ini nanti sampean sekat atau yang kita sebut dengan batas. Ya, kita batasi dulu 3 bilangan dari belakang. 1, 2, 3. Sampean sekat. Nah, ini adalah pembatas. Ya, garis putus-putus merah ini pembatas. Setelah sampean batas bisa melihat angka paling belakang dari batasan 3 bilangan tadi itu adalah angka berapa ini? Ya, angka 2. Nah, 2 ini adalah miliknya satuan dari perpangkatan 3 yang mana? Mulai dari 1, 8, 7, 4, 5, 6, 3, 2. Oh, ternyata di sini bilangan pangkat 3 dengan akhir 2 itu adalah pada 8 pangkat 3 ini. Nah, oleh sebab itu kita akan tuliskan bilangan satuannya itu adalah 8. Kenapa Ustadz 8? Karena angka satuannya adalah 2, sama dengan ini, ya. Nah, yang kedua adalah kita akan melihat batasan sebelah kiri. Ini ada 5, ijen sendiri, ya, 5. Sehingga apa? Hasil pangkat 3 yang mendekati 5 dan tidak boleh lebih. Saya melihat perpangkatan 3 yang hasilnya 5 tapi tidak boleh lebih. Yang paling dekat dengan 5 yaitu 1. Kenapa tidak 8? 8 itu lebih dari 5. Oleh sebab itu 1 inilah yang paling dekat dengan 5. Kita akan tuliskan yaitu 1. Jadi apa yang menjadi kesimpulan kita? Yaitu hasil dari 3 akar 5832 itu adalah 18. Jika anak-anak tidak percaya atau kurang yakin, bisa dibuktikan dengan proses kebalikan tadi. 18 kali 18 kali 18 pasti hasilnya adalah 5832. Ya. Nah, selanjutnya untuk lebih memahami lagi, ya, perhatikan contoh yang lainnya.
3 akar dari 17.576. Nah, bilangan ini banyak sekali, Pak. Nah, tapi sampean jangan terpacu pada suatu banyaknya bilangan ini, ya. Tapi prosesnya tadi harus sampean pahami. Ini saya ambilkan dari latihan 4 pada halaman 121, yaitu nomor 10. Untuk nomor yang lainnya nanti bisa sampean coba dengan menggunakan cara ini. Pasti dalam satu soal tidak sampai 1 menit, insya Allah sampean akan bisa. Kalau 10 soal berarti 10 menit. Tinggal melihat tabel ini, 1 pangkat 3 sampai 10 pangkat 3. Perhatikan dengan seksama. Batasi dulu 3 dari belakang bilangan tersebut. Nah, 1, 2, 3. Kita akan batasi dengan garis putus ini ya. Angka satuan 6 dari pangkat 3 ini yaitu 6 pangkat 3, 216. Maka kita tulis 6. Karena apa? Karena satuannya sama. Ini 6, ini 6. Nah, selanjutnya kita akan lihat pada proses yang kedua, yaitu pembatas sebelah kiri. Di sini ada 17, ya kan? 1 sama 7 ini 17. Nah, ada 2 angka ini. 17 itu adalah hasil dari perpangkatan 3. 1, 8, 27, atau yang kita kenal dengan bilangan kubik yang mendekati 17 tapi tidak boleh lebih dari 17. Sama lihat di sini. Berapa? 8. Karena 27 ini lebih ya. 8. Nah, sehingga 8 ini miliknya siapa? Miliknya 2 pangkat 3. Sehingga kita tulis 2. Nah, yang kita cari di sininya ya. Nah, oleh sebab itu 26 itu adalah hasil dari 3 akar 17.576. Nah, mudah kan? Nah, sangat-sangat mudah. Tidak perlu risih dengan besarnya suatu bilangan. Dan yang terakhir saya contohkan itu ada pada halaman 122 di latihan 5, yaitu nomor 12. 3 akar dari 74.088. Sama dengan cara tadi, kita batasi dulu angka 3 dari belakang. Nah, satuan dari 8 yang ada pada pangkat 3 ini adalah 2 pangkat 3, kan 8. Oleh sebab itu kita tulis 2. Nah, soalnya apa? Angka satuannya 8 itu hanyalah 2 ini. Selanjutnya adalah 74. Bilangan kubik atau hasil dari perpangkatan 3 yang nanti yang mendekati 74 tapi tidak boleh lebih dari 74. Sama lihat di sini. Nah, di sini 64 yang dekat dengan 74. Kok enggak yang 125 ini, Pak? Karena apa? Karena ini lebih, tidak boleh ya. Oleh sebab itu kita pilih yang 64 ini, yaitu punya siapa? Punyanya 4. Sehingga kita tulis 4. 42. Jadi hasil dari 3 akar 74 88 itu adalah 42. Jika anak-anak masih kurang yakin, bisa digunakan pembuktian kebalikan tadi, yaitu 42 kali 42 kali 42. Pasti jawabannya adalah 74.088. Nah, ini adalah cara yang lebih simpel, ya, lebih bagus. Ini adalah cara-cara yang mudah dipahami. Intinya pada cara ini sampean harus mempunyai tabel seperti ini dulu, ya, digunakan ini, baru dicari satuan dari setiap proses tadi. Nah, itu dulu yang bisa Ustadz berikan untuk pembelajaran matematika tentang pangkat 3 dan akar pangkat 3. Semoga dengan cara ini anak-anak bisa lebih mudah, lebih membantu dalam proses belajarnya, serta insya Allah akan berguna di kelas selanjutnya nanti. Itu dulu yang bisa Ustadz berikan untuk hari ini, hari Jumat. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.